Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba siapa yang tadi pagi datangnya paling awal? Mufidah, Bu.
Jadi di situ ada gambar Edo dan teman-temannya sedang melakukan kerja kelompok. Nah, ini adalah cerita dari gambar tersebut. Coba siapa yang bisa membacakan bacaan di depan? Iya, coba bacakan. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan perdatan yang dibuatkan. Ya, terima kasih. Di sini adalah sebuah paragraf. Jadi ini adalah cerita yang terdiri dari beberapa paragraf. Dan di sini adalah salah satunya. Ini adalah satu paragraf. Di dalam satu paragraf itu terdapat beberapa kalimat. Yang pertama yaitu kalimat pertama. Ayo coba bacakan Sakina. Yang kalimat pertama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Yang kedua, coba bacakan. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Rian, nomor 3. Itu kalimat ketiga. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kalimat keempat. Coba bacakan. Lina dan Titi membawa beberapa Ya, kalimat kelima, Fitri. Udin dan Nenek membawa benang kasur. Ya, selanjutnya Mufidah. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Paragraf ini ada 7 kalimat. Kemudian dalam paragraf tersebut ada satu gagasan pokok dan gagasan. Jadi kalian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu akan berikan NKPD-nya. Kemudian kalian tuliskan pada lembar kerja 1, kegiatan 1. Di situ ada gagasan utama atau gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu akan bagikan NKPD-nya. Ayo kerjakan. Mana yang termasuk gagasan pokok? Coba bacakan mana gagasan pokok. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Yang termasuk gagasan pendukung mana, Fufidah? Coba dibacakan. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di Sudah, Fitri? Sudah apa belum? Belum. Tinggalnya gagasan apa? Gagasan pokoknya sudah. Coba dibacakan, Fitri. Gagasan utamanya. Edo dan kelima temannya
sudah? Sudah, Bu. Sudah. Coba Ibu lihat mana gagasan pendukungnya ada berapa, Mufidah? 6, Bu. 6. Gagasan pokoknya atau gagasan utamanya ada? 1. Iya, bagus. Sudah selesai nanya? Coba kalau sudah, siapa yang bisa membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas? Oh ya, coba Mufidah bacakan di depan kelas. Gagasan utama Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bumi. Gagasan pendukung sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Denny membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Ya, bagus Mufidah. Tepuk tangan untuk Mufidah. Duduk, Mufidah. Ya, di dalam sebuah paragraf itu, ini adalah paragrafnya. Tadi dalam sebuah paragraf tersebut ada 7 kalimat. Nah, di dalam kalimat itu ada kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 sampai kalimat 7. Pada sebuah paragraf itu ada 7 kalimat dan ada 1 gagasan utama atau gagasan pokok. Kemudian kalau 1 gagasan utama, maka yang 6 adalah gagasan pendukung. Yang mana termasuk gagasan utama? Ya, bagus. Jadi gagasan pokok pada paragraf tersebut terletak pada kalimat pertama, yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Itu gagasan pokok. Kemudian dalam sebuah paragraf yang lain termasuk gagasan pendukung, yaitu gagasan penjelas dari paragraf tersebut. Tadi kalian sudah mendengar tentang cerita. Bagaimana kalian bisa mendengar? Karena kalian mempunyai telinga. Jadi kita semua mempunyai telinga untuk mendengar. Nah, saat ini kita akan bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga. Coba perhatikan, Ibu punya video tentang proses pendengaran pada telinga. Ini adalah daun telinga yang mengumpulkan segala suara. Ini adalah saluran telinga. Daun telinga dan saluran telinga ini adalah pusat pertama untuk menyalurkan suara. Yang berbentuk oval dan agak bening itu apa, Kek? Lihat, dia meloncat sendiri.
Saya adalah benda yang agak penting yang disebut gendang telinga. Saya bersifat sangat lentur dan selalu bergetar. Lihatlah. Dan itu adalah saudara-saudara pengatur suara saya. Saya adalah tulang partil. Kalau saya tulang landasan. Dan saya tulang sanggurdi. Kami bertiga disebut sebagai relawan pendengaran. Tukar suara dan gendang telinga merupakan jembatan antara dua pendalam yang sangat penting. Kalau anak-anak tidak hati-hati menjaga gendang telinga, maka gendang telinga bisa menyerah dan tukar suara menjadi sakit sehingga menyebabkan radang otak. Jadi, berhati-hatilah menjaga gendang telinga kalian. Silakan masuk ke telinga dalam. Kita masuk ke Kenapa? Tidak berani maju lagi? Saya adalah telinga liver yang menyalurkan suara ke sel-sel pendengaran. Halo. Saya adalah sel-sel halus yang mengantar suara saraf pada pendengaran. Itulah saya. Terima kasih. Kami yang menyalurkan suara dan mengembangkan susah pendengaran ketika pada telinga dalam. Kaki akan keluar untuk percobaan. Coba perhatikan. Anak-anak, kalian sudah mengerti terbentuknya telinga? Pakai pengetahuan. Sekarang ini aku sedang mengerti, Kek. Kenapa telinga bisa bekerja? Kalian sudah melihat proses pendengaran pada telinga. Jadi kalian harus merawat telinga. Ada 4 cara merawat telinga. Yang pertama adalah Bersihkan telinga dengan cara yang benar. yang pertama bersihkan telinga dengan cara yang benar. Jangan menggunakan benda-benda yang kasar, yang tajam. Karena apa? Karena waktu telinga kita terkena gores, maka telinga tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Kemudian lindungi telinga kamu dari suara keras. Misalnya ada sebuah musik yang sangat keras, maka hindari kalian bisa menutup telinga dengan tangan atau dengan kapas. Karena apa? Saat suara keras, maka gendang telinga akan bergetar dengan kencang sehingga menyebabkan gendang telinga tersebut pecah. Kemudian yang ketiga, jaga telinga kamu agar tetap kering. Jangan sampai kena air di dalam. Kenapa? Kalau telinga kita basah, maka akan mengeluarkan cairan yang berbahaya bagi telinga kita. Dan yang terakhir, apa yang tepat? Lakukan pemeriksaan telinga rutin ke dokter. Lakukan pemeriksaan telinga rutin ke dokter. Jadi periksakan telinga kalian secara rutin ke dokter untuk menghindari penyakit yang disebabkan oleh barang-barang tersebut. Bisa, ini adalah 4 cara merawat telinga. Semangat anak-anak! Tetap semangat. Kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat.
percobaan tentang menunjukkan sumber bunyi tanpa kalian melihat. Nah, alat dan bahannya itu di sini ada sumber bunyi. Ini adalah sumber bunyi, salah satu contohnya sumber bunyi. Kemudian ada kain penutup mata. Jadi nanti kalian lakukan secara kelompok. Ada satu temannya yang ditutup matanya, kemudian ada satu teman yang lain membunyikan sumber bunyi. Jadi teman yang ditutup itu menunjukkan di mana sumber bunyi itu berada. Bisa? Bisa. Coba kita buat kelompok. Kelompok satu ada Sakinah, ada Mufidah, ada Muslihah. Kemudian kelompok kedua ada Fitri, ada Rian, ada Safa, dan ada Fitri B. Coba buat kelompok. Coba sekarang kumpul pada kelompoknya masing-masing. Bawa kursinya sini. Kursinya. Sudah berkumpul sama kelompoknya? Sudah. Sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya.
alat musik juga. Iya, alat musik. Di kursi dan duduk matamu. Mintalah denganmu. Untuk memainkan alat musik. Musik tradisional. Tinggal sedikit ya, lanjutkan. Alat pendengaran. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, kalau sudah ayo duduk pada kursinya. Sekarang coba bacakan tiap-tiap kelompok. Siapa yang mewakili kelompok 1? Sakinah, ayo bacakan di depan kelas Sakinah. Untuk tujuan percobaan mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal, alat dan bahan alat musik tradisional terlepas, misalnya angklung, sumber bunyi dan menutup mata. Langkah kerja, duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional, misalnya angklung di sekitarmu. Tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat hasil percobaan? Pada percobaan yang kami lakukan adalah pada saat dia menutup matanya dan suruh menunjukkan sumber bunyi, ternyata Liha dapat mengetahui letak bunyi. Kesimpulan dalam percobaan yang kami lakukan adalah tempat melihat sumber bunyi. Ternyata kita dapat mengetahui letak dan sumber bunyi tersebut. Jadi telinga merupakan alat pendengaran. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba kelompok 2, siapa yang bisa membacakan di depan kelas? Alat pendengaran. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi kalian sudah melakukan percobaan dan membuat hasil laporan dari percobaan. Untuk lebih memahami lagi tentang kegiatan pada hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini kalian
Coba kerjakan secara sendiri atau berdiri. Ya, saya akan. Sorry, tidak ini. Boleh sampai tidak. Sudah selesai anak-anak? Coba yang sudah kumpulkan sama ibu, nanti ibu nilai. Nah, coba sekarang ibu tanya, dari pelajaran